Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina safiina nabiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha ila akhirih al-ayat. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala abuka. Rawahu Syaikhani au Bukhari Muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dan adik-adik, anak-anak sekalian yang berbahagia, dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, di pertemuan yang kemarin saya bawakan tentang sebuah hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di sana ada 3 hal amalan yang paling dicintai Allah. Satu diantaranya adalah birrul walidain, berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, sekarang kita lanjutkan. Saya tambah beberapa hadis, satu hadis lagi juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ini ada seorang datang kepada Nabi, lalu bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas? Siapakah manusia yang lebih berhak bihusni sahabati, mendapatkan kelakuan baik kepadaku, dariku? Lalu Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian si penanya tadi tanya lagi, siapa lagi setelah ibu, maksudnya gitu. Qala summaman, kemudian siapa? Qala, Nabi menjawab lagi, ummuka, ibumu. Qala summaman, kemudian siapa lagi? Qala, Nabi menjawab lagi, ummuka, ibumu. Qala summaman, kemudian siapa lagi? Qala abuka, Nabi menjawab, ayahmu. Nah, di sini dalam sebuah hadis ini, jadi jawabannya ada 4 itu. Jadi ketika seorang bertanya kepada Nabi, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dariku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ibumu, 1 kali. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru siapa lagi? Bapakmu, ayahmu. Jadi kalau dihitung secara matematika, itu 4 ini. Nah, yang 1 untuk ayah, yang 3 untuk ibu. Jadi tidak separuh, anak. Bukan jawabannya ayah 2, ibu 2.
Tetapi 1/4-nya ayah, 3/4-nya adalah ibu, atau 1 dibanding 3. Tapi anak-anak tidak boleh buat mainan loh ya. Misalnya dipanggil, namanya Taufik. Kalau pulang dari sini ke rumah, Taufik sini. Apa? Tolong Fik antarkan ini ke sana, kata ayahnya. Sampean menafsirkan ini loh, ayah 1, ibu 3. Berapa ini ya? 1. Kasihan deh lo, enggak boleh ya. Artinya ngoco-ngoco bapak. Ayah enggak penting Pak, sampean 1, ibu 3. Tidak boleh seperti itu. Maaf, paham ya? Tetap ayah dan ibu tetap kita hormati. Nah, kenapa kok sampai 3 dibanding 1? Kalau boleh saya berikan satu gambaran, ada sebuah hadis begini anak-anak. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Jadi Nabi bersabda, Idza apabila da'aka memanggil kamu, abawaka kedua orang tuamu. Nah, memanggilnya ini artinya ayah manggil, ibu manggil. Maka kata Nabi, ajib, maka jawablah ummaka, ibumu. Taufik sini, sementara ibunya manggil, Fik sini. Ayah manggil, ibu manggil. Siapa yang didatangi dulu? Ibu. Ini keterangan Nabi. Dan kalau boleh itu perbandingan di sini artinya ibu itu harus lebih diutamakan daripada seorang ayah. Itu karena apa? Karena ada beberapa kelebihan pada ibu yang tidak ada pada seorang ayah. Ayo, kemarin saya sampaikan di dalam surat Al-Ahqaf dia. Surat 46 nomor berapa kemarin itu? Ayatnya ayat 15 itu. Jadi 3 kelebihan yang ada pada ibu yang tidak terdapat di ayah, tidak ada pada ayah. Yang pertama apa? Hamalat ummuhu kurha. Jadi kembali kalau dalam sebuah ayat itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Wa wasaina, dan kami telah wasiatkan, kami telah perintahkan insana kepada manusia, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, ihsana, hendaklah berbuat baik. Sama kepada ibu. Apa ibu? Hamalathu ummuhu. Nah, seorang ibu mengandungnya. Hamalah itu apa kemarin? Hamil. Karena seorang ibu mengambil. Itu kelebihan pertama. Ayo, pernah lihat anak-anak seorang ayah ada yang bunting? Ada, tapi buntingnya bunting jedut ya. Bukan bunting menghamil atau mengandung anak, tidak. Itu kelebihan yang pertama. Jadi dalam ayat itu. Kemudian dalam ayat yang sama, kelebihan yang kedua, wa wado'athu kurha. Dia melahirkan siapa? Anak. Kurha, dengan susah payah. Jadi hamil dengan susah payah, melahirkan dengan susah payah. Itu kelebihannya. Itu kelebihan yang kedua. Dan kelebihan yang ketiga yang tidak ada pada seorang ayah apa? Menyusui. Ada seorang laki-laki walaupun nun sewu, ini payudaranya disuntik bencong itu tidak menyusui itu. Ya, coba ada anak disusukan, tidak akan ada. Itu menyalahi kodrat. Menyuntik itu sudah menyalahi kodrat si anak-anaknya. Jadi itu yang ada kelebihannya. Jadi perlu ditekankan di sini anak-anak, kemarin sudah saya sampaikan bahwa seorang ibu itu amat sangat sengsara. Karena terutama di melahirkan itu ya. Kemarin tuh ketika melahirkan taruhannya nyawa. Saking sengsaranya anak-anak. Ini Allah abadikan itu. Di dalam surah nomor 19. Seorang yang melahirkan di dalam Al-Quran itu ceritanya amat sangat swakit sekali. Surat nomor 19. Sampai diabadikan oleh Allah. Dijadikan
salah satu surat di dalam Al-Quran. Apa nama suratnya itu? Maryam. Nah, ayatnya bisa dilihat dalam ayat 23. Itu ketika Maryam itu merasakan kesakitan, sudah melahirkan, akhirnya tidak kuat, ia bersandar di pangkal pohon kurma. Waqalat, lalu Maryam berkata, ya laitani, wahai betapa baiknya aku mitu aku mati qabla hada, sebelum ini. Itu karena merasakan sakitnya melahirkan. Betapa baiknya, sebaiknya kalau lebih baiknya aku itu mati sebelum aku melahirkan ini, karena rasa sakitnya. Lebih-lebih diceritakan setelah itu supaya orang melupakan saya dengan peristiwa yang seperti itu, digunjing, di apa dan lain sebagainya. Dan ini kelebihan di antara ibu. Nah, karena itu, jadi anak-anak kalau bisa jangan sampai membedakan. Artinya, Pak, sampean itu ndak meteng aku, sampean itu ndak menyusui, sampean itu ndak melahirkan aku, jadi ndak spiro, jadi ndak boleh. Kalau sampean berani seperti itu, sedikit demi sedikit akhirnya sampean akan menjadi musuh buat orang tua. Jangan sedikit benci akhirnya timbul rasa benci agak tebal-tebal, akhirnya tertutup, sudah kalap, sudah setan sudah menguasai kita. Jangan sampai terjadi anak-anak itu jadi musuh orang tuanya. Nah, sebab ada gini, saya ambilkan satu kisah. Dalam sebuah kisah itu, zaman Nabi ada seorang anak itu datang ke Nabi. Tujuannya melaporkan ayahnya. Ya Rasulullah, tolong adili ayah saya, karena ia sering mencuri harta milik saya. Oh, akhirnya Rasulullah mengiyakan. Tolong dipanggil ayahnya si fulan. Dipanggil, ternyata setelah ayahnya datang, Rasulullah agak terkejut. Loh, begini. Kenapa? Ayahnya sudah tua. Nah, tapi bagaimanapun ini laporan. Akhirnya ditanya, ini betul anak bapak? Iya, betul ya Rasulullah. Apakah bapak betul selama ini sering mengambil harta milik anak bapak? Iya ya Rasulullah. Kenapa? Diceritakan seperti itu. Ya Rasulullah, dulu ketika anak saya masih kecil, tenaga saya masih kuat. Saya bekerja mencari uang untuk keluarga. Salah satunya adalah untuk anak saya. Bekerja siang, dapat uang, kebutuhannya untuk kebutuhan anak saya juga. Suatu ketika anak saya sakit, saya bekerja peras keringat, banting tulang siang malam untuk mengobatkan anak saya. Namun saat ini ya Rasulullah, jangankan saya bekerja, saya membawa sekujur tubuh saya ini saja sudah kerepotan. Dari duduk berdiri saja sudah repot. Saya nggak ada yang dimakan kecuali saya mengambil sebagian dari harta milik anak saya itu. Kemudian Rasulullah melihat sang anaknya. Sang anaknya tertunduk. Betul itu yang dikatakan oleh ayahmu. Selama ini apa engkau tidak pernah memberi? Sang anak merunduk. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirajul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada si anak tadi, anta wa maluka li abika, kata Rasulullah. Coba perhatikan. Kamu wa maluka, dan hartamu, li abika, itu milik ayahmu. Jangan begini maksudnya. Jangankan harta yang dari pemberian orang tua, harta yang hasil kerja keringatnya sendiri, itu orang tua masih berhak. Tapi dengan cara makruf, dengan cara makruf. Seandainya orang tua itu tidak ada yang dimakan, tidak ada yang dimakan sama sekali, anak pun tidak ada
tidak mempunyai harta sama sekali. Kalau orang tua menghendaki anaknya, daging anaknya itu disayat-sayat, diambil dengan pisau, kemudian digoreng, dimakan, itu halal bagi ayahmu. Coba dikandani seperti itu. Jadi anta wa maluka li abika, dirimu dan hartamu itu masih milik orang tuamu. Wah, inilah kejadian. Jadi satu peristiwa ini bisa dibuat pelajaran buat anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu, artinya di dalam berbuat baik kepada kedua orang tua, artinya mengartikan antara 1 dan 3 itu, jadi ayah diremehkan, jangan. Karena apa? Ridhollah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu berada pada keridoan kedua orang tua. Siapa kedua orang tua kita itu? 1 ibu, kedua ayah. Itu ada itu. Jadi ridho Allah. Kalau orang tua ridho, maka Allah ridho. Wasutullah fi sutil walidain, dan kemurkaan Allah itu berada pada kemurkaan kedua orang tua kita. Ini saya ambilkan contoh anak-anak ya di zaman sekarang ini. Ini ada seorang anak itu dibacok oleh bapaknya. Oh, itu lukanya ini, tangannya sudah begini anak-anak. Ini sudah luka semua, bahkan mukanya, telinganya di sini. Sudah mau dibunuh, tapi masih hidup. Nah, saya kenal dengan anak ini. Ini kira-kira tahun 2015 atau 16. Nah, anak ini jadi tengkulak jeruk saya. Kok saya melihat kondisi seperti itu, akhirnya cerita. Kenapa Cong? Tangan lampu dari pedang goreng. Kenapa tangannya kok bekas dibacok oleh orang? Jawabannya, iya Cak, saya dibacok bapak saya. Loh, kok iso bapakmu sampai bacok seperti itu? Mesti ada sebabnya. Nggak tahu Cak, saya kilap. Akhirnya diceritakan. Boleh kalau saya sampaikan ini buat pelajaran mendidik buat orang-orang, anak-anak yang enggak apa-apa Cak. Saya sampaikan juga enggak di kali ini saja. Jadi begini ceritanya. Sang anak ini tengkulak. Jadi tengkulak kurang modal hutang, akhirnya rugi, akhirnya kalau perhitungan adalah bangkrut lah. Akhirnya punya hutang. Nah, setelah punya hutang akhirnya tetap tengkulak. Nah, memaksa minta sama ayahnya, sudah diberikan, sudah. Setelah itu di penghujungnya masih banyak hutangnya sehingga ayahnya tidak nuruti. Kemudian ini sumpek ini anak ini. Pikirannya tidak karu-karuan. Sehingga ia ambil jalan pintas. Ini sampean jangan tiru ini. Apa jalan pintasnya? Ia beli komik. Tahu komik sampean? Apa komik itu? Obat batuk itu loh. Wah, tapi belinya anak-anak tidak hanya 1, 2, tapi beli pak-pakan. Atau 5 pak gitu ya. 5 pak semuanya diguntingi semua. Kemudian ditaruh di gelas. Akhirnya ada berapa gelas diminum. Coba bayangkan, minum 1 saja rasanya kayak itu. Akhirnya ini minum berapa gelas. Akhirnya setelah habis komiknya itu, dia ngeliyer agak gini-gini apa ya, agak setengah mabuk. Nah, ketika setengah mabuk itu, jadi pikirannya ini mikir untuk mengembalikan hutang. Akhirnya ini berusaha mencari ayahnya, dan ayahnya diketemukan ketika itu sedang mengasah sabit. Nah, saat itu akhirnya minta uang dengan jalan untuk mengeluarkan salah satu milik ayahnya. Ayahnya tidak mau. Oh, tidak saya jual itu. Akhirnya apa namanya, sudah ini linglung. Akhirnya karena ayahnya tidak mau, anak ini mukul ayahnya. Dipukul, loh, namanya ayah dipukul anak-anak dalam kondisi megang arit, marah, ini nafsunya sudah naik, muncak, tidak bisa menguasai, sudah tidak bisa mengendalikan, langsung anaknya dibacok itu, sudah mau dibunuh itu. Tapi alhamdulillah masih selamat. Nah, ini berkat ini
kurang menghormati orang tua ya. Jangan sampai kalian anak-anak. Jadi sedikit demi sedikit kalau tidak menghormati, lama-lama jadi bukit, lalu kemudian tertutup sehingga bisa jadi orang tua itu dalam pandangan anak jadi musuh. Bahkan dalam satu firman Allah itu seorang ayah itu disuruh hati-hati terhadap anaknya. Boleh jadi di antara anak-anaknya itu akan yang menjadi musuh. Itu 1444 tahun yang lalu Allah sudah berpesan kepada orang yang beriman. Kita beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Bapak-bapak ini termasuk saya. Inna min aswajikum, sesungguhnya dari aswajikum, pasangan-pasangan kamu, istri-istri kamu, wa auladikum, dan anak-anak kamu, aduwallakum, ada yang jadi musuh buat kamu. Fahdaruhum, itu jadi pesan Allah. Jadi fahdaruhum, jadi ihdaru, itu bentuk perintah. Hati-hatilah kalian hum kepada mereka. Nah, mereka ini rujukannya bisa ke anak, aulad, anak tadi. Jadi supaya berhati-hati. Nah, karena itu anak-anak sekarang ini alhamdulillah tiap subuh dan di lain waktu anak-anak mengaji. Tolong ilmunya setelah masuk diingat-ingat dan diterapkan nanti. Pulang nanti ketemu ayah ibu hormati. Cara penghormatannya mungkin ada peningkatan dari sampean sebelum ada di ma'had. Nah, ini cara menghormati ini. Jadi lebih hormatlah kepada kedua orang tua. Jadi jangan sampai sampean lengah durhaka kepada keduanya. Nah, gini. Ada sebuah hadis anak-anak yang kalau di dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir, hadis ini diletakkan pertama ketika menafsiri surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Nah, kemarin yang saya bahas ya, tapi hadis ini belum saya sampaikan. Ini diriwayatkan berbagai rawi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu naik di atas mimbar. Nah, di atas mimbar ketika Jumatan di atas mimbar ini ya. Dan mimbar zaman Rasulullah itu ada 3 tangga. Ketika naik tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Naik lagi mengucapkan amin. Naik yang ketiga juga mengucapkan amin. Jadi tiap tangga itu Rasulullah mengucapkan amin. Akhirnya melihat keadaan yang seperti itu, kila ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alama ma ammanta, mengapa engkau mengamini 3 kali itu? Qala, Rasulullah menjawab, atani Jibril, datang kepada saya Jibril, malaikat Jibril itu, faqala, lalu Jibril itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, rohima anfu. Rohima anfu itu hina dinalah, atau dalam terjemahan yang lain celakalah. Itu diucapkan 3 kali dalam sebuah hadis yang lain. Celakalah dan celakalah, sekali lagi celakalah. Siapa? Rajul, seorang yang dzukirta, engkau disebut indahu di sisinya, walam yusalli alaika, tetapi tidak mau bersolawat kepada kamu. Jadi artinya kalau ada seseorang anak-anak yang menyebut Rasulullah, misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampean harus mengucap apa? Bersolawat. Nah, kalau tidak solawat ini, kata malaikat itu, celakalah, celakalah, celakalah. Shollu alaihi. Nah, kemudian yang kedua, kul, katakan ya Muhammad, amin. Ini jawabannya. Maka saya amin, katakanlah amin. Qultu, aku katakan amin, amin. Nah, kemudian summa qala, kemudian dia berkata lagi, malaikat itu, rohima anfu, rohima anfu, rohima anfu.
celaka dan celaka. Rajulin, itu seseorang yang dakhala alaihi syahra Ramadan, yang apabila masuk pada bulan Ramadan, summa kharaja, sampai bulan Ramadan itu kharaja, keluar, habis, falam yukfar lahu, tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Jadi selama bulan Ramadan dia mungkin kegiatan untuk meminta ampun tidak pernah, atau bahkan jarang dilakukan. Kul, katakan ya Muhammad, amin. Suruh mengatakan amin. Fakultu, maka aku ucapkan amin. Itu yang kedua. Nah, ini yang ketiga intinya. Qala, kemudian berkata lagi malaikat itu yang ketiga, rohima anku, hina, dinalah atau celakalah. Siapa? Adroka walidaihi. Rojulin, seorang yang adroka, yang mendapati walidaihi, kedua orang tuanya, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, au kilahuma, ataupun kedua-duanya, falam yudhilahu, tapi tidak bisa memasukkan ia jannata, ke dalam surga. Mendapati kedua orang tuanya ataupun salah satu dari kedua orang tua itu, tapi tidak bisa memasukkan dirinya ke dalam surga. Kul, katakan ya Muhammad, amin, amin. Kul tuh, aku katakan amin. Itulah amin 3 kali itu. Jadi intinya yang ketiga, anak-anak. Jadi ketika orang tua masih ada, tapi ini tidak digunakan sebaik-baiknya, karena berbuat baik kepada orang tua itu adalah merupakan jalan untuk masuk ke dalam surga. Itu kemarin ada saya sampaikan itu. Kedua orang tua kita itu jannatuka wan naruka, surgamu dan nerakamu. Nah, karena itulah anak-anak, jangan sampai kita istilahnya membangkang dan lain sebagainya ataupun durhaka. Dan tolong disampaikan, lebih baik anak-anak belajar cari hadis yang banyak hubungannya dengan orang tua kalau mau berbuat baik kepada orang tua. Ini ada beberapa hadis saya bacakan ya supaya anak-anak mengerti. Jadi pertama, jangan sampean membeda-bedakan antara ibu dan bapak. Lebih-lebih sampean memutuskan kecintaan di sampean kepada bapak, walaupun bapak tidak hamil, tidak menyusui, dan tidak melahirkan. Sebab ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ihfad wudda abika, dan jagalah kecintaan ayahmu, la taqta'hu, janganlah engkau memutuskannya. Fayudfi'ullahu, niscaya kalau sampean mutuskan cinta sampean kepada bapak, maka niscaya Allah akan padamkan nuroka, cahayamu. Artinya Allah akan jadikan kalian anak-anak itu hina. Kalau sampean benci dengan orang tua, bapak saja ini loh, bukan ibu, benci kepada seorang ayah, tidak memiliki kelebihan itu loh, maka Allah akan jadikan sampean hina. Karena itu harus berhati-hati. Walaupun hanya seorang ayah, payah biyen podo ae. Walaupun ada ini anak-anak sekarang itu dalam memberikan satu penghormatan kepada orang tua, itu beda-bedakan. Wah, kalau ibu iya, ya sampean itu apa ya, tidak seperti ibu. Kalau ibu itu capek, sampean sponsor saja sampean ibu ya, tidak seperti ibu. Ada yang seperti itu, nggak boleh seperti itu. Ini kalau bisa jadikan semua orang tua kita itu adalah ridho. Karena apa? Sampean membuat orang tua sampean ridho, maka Allah akan ridho kepada sampean. Ini hadis, bukan saya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Rasulullah SAW bersabda, man ardo walidaihi, siapa orang yang ardo, yang ia membuat ridho walidaihi, kedua orang tuanya, faqad ardollaha, sungguh ia telah membuat ridho Allah. Waman ashoto walidaihi, barang siapa yang membuat marah kedua orang tuanya, faqad ashotollah, maka sungguh ia telah membuat marah kedua orang tuanya. Ini, dan sampean berbakti, tolong jangan dilupakan.
Ini waktunya mepet, saya sampaikan ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami. Jangan tinggalkan ketika sampean berdoa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Kalau sampai sampean meninggalkan, maka rezekinya sampean akan diputus oleh Allah. Ingat loh ya, rezeki itu bisa berupa kepandaian, kemudahan untuk memahami pelajaran. Itu rezeki juga. Karena itu setiap anak-anak berdoa, tolong sisipkan doa untuk kedua orang tua. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tarakal abdu doa." Idza apabila al-abdu seorang hamba itu taroka meninggalkan doa lil walidaini. Meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, fa innahu maka ia yang qati'u anhu rizqu, maka rezekinya akan diputus. Mau sampean belajar tapi tidak mau masuk ilmunya, jangan. Ini kalau bisa itulah, jangan. Itu yang paling penghujung sekarang anak-anak. Kalau mungkin nanti anak-anak sudah besar, tolong diingat-ingat hadis ini. Hadis ini cocok buat Pak Ustadz. Sekarang masih ada orang tuanya. Ada salah seorang yang datang kepada Nabi yang tujuannya mau balas budi dengan orang tuanya. Kepada orang tuanya. Ja'a rajul, ya Rasulullah, saya punya ibu. Kemana-mana ibu saya gendong. Bahkan dalam riwayat yang lain, tawaf pun saya gendong karena tua. Kemudian saya tidak pernah menampakkan wajah cemberut kepadanya. Dan setiap hasil kerja saya setiap hari yang saya peroleh itu semuanya aku berikan kepada orang tua saya, ibu saya. Kemudian anaknya itu berkata kepada Nabi, "Sudahkah saya balas budi ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak, walaupun satu nafas panjangnya. Belum cukup seperti itu, walaupun dengan nafas kali panjangnya. Loh, 5 ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Qala, perhatikan. Rasulullah memberikan jawaban, li'annaha, karena sesungguhnya ibu itu kanat adalah tahdumuka, ketika memelihara kamu, wahia dan hiya tuhibbu hayataka, hiya sangat senang, sangat bahagia kalau sampean hidup, anak hidup ketika memelihara. Tapi wa anta, tetapi kamu tahdumuha, ketika memelihara ibumu, tuhibbu mautaha, engkau senanglah ibumu mati. Nah inilah, awas perhatikan. Apapun yang sampean berikan nanti ketika orang tua sampean sudah tua, sampean sudah dewasa, kalau sampean merawat ibu itu masih ada dalam hati sampean sedikit saja, oh, enak nanti lah wis ibu mati wis, aman, damang, tidak kerepotan. Sudah cukup. Ini kebanyakan ini mudah-mudahan jangan sampai terjadi kepada kita. Di luar sana itu ada, mudah-mudahan tidak banyak anak-anak apa? Anak merawat orang tuanya itu. Wih, seenaknya. Betul dong? Kenapa? Karena diharapkan matinya. Kenapa? Karena kalau sudah mati itu turun seluruh hartanya kepadanya. Ini yang banyak. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi kepada kita. Nah, sebagai penghujung anak-anak kita tutup. Marilah kita berusaha bersama-sama untuk berbakti kepada kedua orang tua kita supaya segala bentuk amal ibadah kita itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ridho dengan kita karena kita membuat ridho kedua orang tua kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.